3. Dalam prakteknya di Indonesia, adakah prakteknya di sini membenarkan keyakinan PNI bahwa negeri yang tak merdeka itu memang segala atau sebagian daripada aturan-aturan dan syarat-syarat hidupnya dipengaruhi, dicapkan, diperuntukkan bagi kepentingan-kepentingan imperialistis yang bertentangan dengan Bumi Putra itu? Prakteknya di sini membenarkan dengan sepenuh-penuhnya. Kita lihat bahwa untuk sempurnanya usaha imperialisme industrian di sini, masyarakat kita diproletarkan, kita dijadikan rakyat kaum buruh. Kita mengetahui bahwa kaum imperialisme yang butuh akan tanah murah dan kaum buruh murah itu, sebagai diterangkan oleh Prof. van Gelderen, mempunyai kepentingan di dalam rendahnya tenaga produksi kita punya pergaulan hidup. Jadi, dengan sengaja pula merendahkan tenaga produksi itu dan melawan keras tiap-tiap usaha bangsa Bumi Putra yang mau menaikkan tenaga produksi itu. Lihatlah, jikalau kita mau memajukan perusahaan kita, kebun teh dan pabrik teh, jikalau kita mendirikan Bank Nasional di Surabaya, jikalau kita mau mendirikan suatu maskapai perkapalan Indonesia, maka kaum imperialisme itu menjadi geger perkasa. Gerakan elit itu geger perkasa niat pemerintah mau memberikan hak hubungan kredit pada Bank Nasional itu. Geger memaki-maki di dalam pres dan di kalangan pelayaran atas maksud mendirikan maskapai perkapalan itu. Dan kita lihat kaum imperialisme itu, sebagai yang kami telah kemukakan di dalam pemeriksaan, menjalankan pengaruhnya, influence-nya, ya, tiraninya atas pemerintahan, sebagai yang dimarahkan oleh Prof. Snop-Hurgronje dengan kata-kata, perlulah bahwa kekuasaan yang tertinggi itu dihormati oleh mereka, oleh kaum majikan, sama dihormati mereka seperti Pangreh Praja Bumi Putra menghormatinya. Ya, menurut kata Collins, senantiasa mengarahkan satu mata ke Bogor. Memang, dalam waktu yang akhir-akhir ini kebanyakan mereka mengarahkan kedua-dua matanya ke sana, akan tetapi bukan untuk menuruti petunjuk-petunjuknya, tapi untuk mengemukakan mereka punya tuntutan-tuntutan, yakni supaya susunan dan kerjanya mesin pemerintahan sesuai dengan mereka punya kemauan. Ini juga suatu macam revolusi. Kita lihat kaum imperialisme itu mempengaruhi pemerintah, mengadakan politik tarif yang menguntungkan baginya, sebagai tertulis dalam Aids de Preang Ngerbode beberapa bulan yang lalu di bawah kepala Frits Handelbinnen. Het rit is in strict, met het belong van Nederland en van Indix. Kita lihat bagaimana di sini ada suatu aturan pajak yang sebagai ditunjukkan oleh Komisi Meyer Rahnet Buender. Enteng sekali bagi kaum Eropa dan berat sekali bagi kaum Indonesia. Kita lihat bagaimana di sini ada biaya karet yang mengenai karet Bumi Putra saja, sehingga suburnya mendapatkan rintangan besar. Kita lihat bagaimana di sini ada itu aturan kuli kontrakan beserta penal santinya yang sama sekali hanya menguntungkan kaum modal belaka. Kita lihat adanya suatu undang-undang pelindung kaum buruh dan adanya pasal 161 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang juga melulu berarti untungnya kaum kapital. Celakanya kaum buruh. Kita lihat adanya macam-macam aturan yang menghalangi pergerakan rakyat apa saja yang menguasai imperialisme itu. Kita lihat suatu politik pengajaran yang membunuh rasa kebangsaan dan mendidik pemuda-pemuda menjadi penelisker dan tidak menjadi manusia-manusia yang tabiat semangatnya merdeka. Kita melihat suatu keadaan sebagai Destags mengatakan bahwa rakyat makin lama makin tergantung kepada pihak asing dan dengan demikian juga makin lama makin jauh dari cita-cita Hindia buat bangsa Hindia. Kita melihat, tetapi cukup, Tuan-tuan Hakim, cukup untuk membuktikan kebenaran keyakinan PNI itu. PNI memang adalah suatu partai yang tidak mau mengelamun, suatu partai yang tidak mau terapung-apung di atas awan angan-angan. PNI adalah suatu partai yang dengan kedua-dua kakinya berdiri di atas keadaan-keadaan yang sebenarnya. Dengan kedua-dua kakinya berdiri di atas realitas. Ia melihat bahwa imperialisme adalah bertentangan keyakinan dengan kita. Ia melihat bahwa kaum imperialisme itu
mengusahakan kekuasaan politiknya untuk menjaga dan memelihara kepentingannya. Jadi, ia mengatakan bahwa kita barulah bisa melawan dan memberhentikan imperialisme itu seluas-luasnya kalau kekuasaan politik itu sudah di dalam tangan kita. Bahwa kita barulah bisa mengusahakan pembaikan kembali kita punya pergaulan hidup dengan sesempurna-sempurnanya kalau kita sudah merdeka. Jadi, ia memujikan rakyat Indonesia mengejar kemerdekaan itu terang benderang sebagai kaca. Zo helder al glas. Begitulah orang Belanda berkata. Percaya pada dirinya sendiri. Dalam mendatangkan Indonesia merdeka itu, juga di dalam menjawab soal ini, maka PNI dengan kedua-dua kakinya berdiri di atas realitas. Ia menjawab soal itu dengan yakin, dengan usaha rakyat Indonesia sendiri. Ya, tak mau mengikuti pengelamunan setengah orang yang mengira bahwa adanya sistem imperialisme di sini itu ialah untuk mendidik kita dibikin matang atau risp. Dan bahwa jikalau nanti kita sudah cukup matang, jikalau kita nanti sudah cukup rip, sistem imperialisme itu lantas akan berhenti sendiri, membiarkan kemerdekaan kepada kita sebagai suatu anugerah yang berharga, sebagai suatu konsbar gescek. Amboy, alangkah baiknya imperialisme kalau memang begitu. Alangkah benarnya kalau begitu perkataan perjanjian Valkenbond pasal 22 bahwa politik jajahan itu ialah suatu mission sacred, suatu misi suci dari bangsa-bangsa kulit putih untuk bangsa-bangsa kulit berwarna. Tidak. Tuan-tuan hakim yang terhormat, pengelamunan yang demikian itu adalah pengelamunan yang kosong sama sekali. Pengelamunan yang demikian itu adalah pengelamunan yang sama sekali terapung-apung di atas awan. Pengelamunan yang tidak berdiri di atas kenyataan sedikit jua pun adanya. Tidak, sistem imperialisme tidak akan mendidik kita menjadi matang. Sistem imperialisme tidak akan membuat kita menjadi rib. Sistem imperialisme tidak akan menganugerahi kita dengan kemerdekaan, tetapi malahan sebaliknya akan bertambah-tambah mengokohkan penjajahan dengan berbagai tali-tali wadah dan tali-tali yang halus. Sebab kenyataan yang sebenarnya ialah bahwa imperialisme itu tidaklah buat misi yang suci, tidaklah buat sesuatu mission sacred. Kenyataan yang sebenarnya ialah bahwa imperialisme itu adalah untuk kepentingan-kepentingan imperialisme sendiri. Imperialisme adalah bertentangan kepentingan dengan kita. Bukan kepentingan imperialisme lah yang mematangkan kita atau merifkan kita. Bukan kepentingan imperialisme lah menganugerahkan kemerdekaan kepada kita. Kepentingan imperialisme adalah meneruskan, mengekalkan, mengokohkan penjajahan itu buat selama-lamanya.